Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya, Saifullah, teman saya Ropi Alexandra, dan Alvinsyah. Di sini kami akan memperlihatkan proyek yang kami telah buat, yaitu e-commerce penjualan handphone. Di sini kita akan mengakses situs proyek yang kami telah buat ya, yaitu tugaskuliah.monster. Setelah masuk, kita bisa melihat tampilannya. Dan tampilannya seperti ini. Dan di sini ada sell, yaitu potongan harga ya. Dimana di backendnya kita bisa setting. Dan di sini ada kategorinya. Di sini terdiri dari Oppo, Samsung, Vivo, dan Xiaomi. Di sini saya bertindak sebagai pembeli ya. Di sini saya sebagai pembeli. Di sini saya masuk ke my account. Nah, berarti kita belum login, belum register juga. Kalau tampilannya seperti ini, kita masuk ke sini dulu. Dan di sini saya akan membeli Vivo Reno 4 ya. Di sini ada harganya 2.099.000 sampai 3.399.000. Di sini ada headlist, yaitu seperti favorit, HP favorit kita bisa kita favoritkan. Lanjut kita masuk ke select option. Kita masuk ke sini. Dan teman-teman, di sini ketika kita scroll, di sini ada di samping kanan ini ada 3 menu ya. Di sini ada keranjang, di sini ada web atau favorit, di sini ada profile akun kita kalau kita sudah membuat akun. Di sini kita coba add to wishlist. Kita coba produk add, berarti produk berhasil di list. Kita lanjut ke, untuk melihatnya kita langsung ke view. Kita lihat di sini, kita masuk ke wishlist. Di sini ada Oppo yang kita wishlist, yang kita favoritkan. Di sini ada unit price, itu harganya. Di sini ada stok, statusnya stoknya in stock, berarti barang tersedia. Dan di sini saya menambahkan fitur share on, dimana fitur ini berguna untuk ketika, contohnya begini, ketika saya sudah membeli Oppo Reno 4 dan kualitasnya bagus, di sini saya bisa mempromosikannya, merekomendasikan ke teman-teman saya melalui sosial media ini. Nah, di sini udah ada linknya, tinggal masuk. Ketika kita klik sosial media ini, dan lanjut kita kembali dulu.
Dan di sini kita bisa mengganti tampilan layarnya. Dan di sini saya menambahkan video trailer introduction mengenai produk Oppo. Di sini kita tidak bisa langsung ke add to cart ya, karena kita belum memilih warna dari produk ini. Masih belum bisa, yaitu karena kita belum bisa memilih RAM-nya. Di sini ada RAM 3/32, stoknya ada 50 stok. Ada 3/64, stoknya 49 stok. Ada 4/64, ada 50 stok. Dan 6/128, ada 49 stok. Di sini saya akan membeli yang 6/128. Dan di sini ada deskripsi dari HP Oppo Reno 4 ini. Sini ada deskripsinya. Dan di sini ada additional information, yaitu informasi tambahan. Dan di sini ada review, dimana review ini ketika kita sudah membeli dan barang sudah sampai di kita bisa menilai kualitasnya. Di sini ada ratingnya bintang 1 sampai 5. Di sini kita bisa komen, dan di sini kita bisa memasukkan gambar. Kita langsung submit. Kita langsung ke add to cart, kita beli yang ini ya, add to cart. Dan di sini sudah tersedia Oppo Reno 4 6/128, jumlahnya 1. Langsung check out saja ya, harganya 3.399.000. Kita check out. Sini kita check out. Di sini kita harus mengisi biodatanya, biodata kita. Dan di sini ada keterangan bahwa kita belum login. Ini keterangan ini bahwa kita belum login. Dan kita di sini harus coba mengisi biodata kita ya. Di sini kita masukin namanya Taufik Hidayat, misalkan namanya. Taufik Hidayat. Company name itu opsional. Kita boleh isi company name ini seperti nama perusahaan kita bekerja. Opsional. Di sini saya tidak mengisinya ya, karena ini opsional. Di sini regional, saya Indonesia. Di sini Indonesia, kita pilih Indonesia. Kita pilih provinsinya, yaitu Jawa Tengah misalkan. Jawa Tengah. Di sini kita ke Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Pilih kecamatannya, Batur, Banjarnegara. Nah, di sini statusnya kita bisa
lulus jalan Imam Bonjol misalnya. Nomor 25. Di sini apartemen. Di sini opsional ya, bisa kita tidak tulis karena ini opsional. Nah, di sini ada kode pos. Di sini kita asal aja ya kode posnya. Dan di sini ada nomor handphone. Nah, di sini kita masukin emailnya, email kita. Tugas kuliah 1607 @gmail.com. Jadi email address ini berguna untuk mengirimkan notifikasi. Jadi berguna untuk mengirimkan notifikasi. Jadi ketika kita memesan produk ini akan dikirimkan notifikasi lewat email address ini. Kita lihat dulu, jadi emailnya harus benar ya, kita pastiin dulu. Kita lihat email address, email itu harus benar. Kita bisa lihat di sini. Tadi belum ditambahkan ya. Tugas kuliah. Tugas kuliah 1507. Kita lihat tugas kuliah 1507. Dan di sini kita sudah membuat detail pesanan. Di sini juga kita disuruh membuat akun. Jadi gunanya akun ini ketika pembayaran kita bisa di tracking, bisa mengecek sendiri barang pesanan kita melalui akun yang kita telah buat ini. Misalkan ada masalah tentang barang kita belum sampai, kita bisa ngeceknya di akun ini. Kita tulis akunnya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Misalkan Taufik Hidayat. Di sini kita disuruh menulisin passwordnya, password. Misalkan passwordnya tugas kuliah. Tugas kuliah 1 2 3 4 5 6 7.
masih kurang ya, kita ganti dengan topik misalnya, topik 234 567 masih medium, harus strong passwordnya. Topik 308 misalnya pebulu tangkis, strong ya, topik pebulu tangkis. Nah, di sini kita memilih pengirimannya lewat JNE, Tiki, Poskilat, Express, Wahana, Si Cepat, JNT Express. Kita di sini memilih, di sini saya akan memilih JNT Express atau Si Cepat. Nah, Si Cepat. Di sini ada Unicode. Jadi Unicode ini berguna untuk bisa mengetahui bahwasanya pesanan ini atau barang ini milik si A atau si B. Di sini ada total pembayarannya. Di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan, kita bisa transfer atau cash pembayarannya. Di sini saya akan menggunakan transfer ya, memilih transfer. Kita ke place order, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil order ya. Di sini ada nomor order kita, nomor ordernya 369. Di sini ada date, tanggal pesanan kita yaitu Desember 21 2020. Nah, di sini ada email yang tadi kita tulis ya, tugas kuliah 1507@gmail.com. Di sini ada total pembayarannya yaitu 3.417.930. Metode pembayarannya yaitu melalui direct bank transfer, dimana kita bisa transfer ke bank BCA. Di sini ada bank BCA, di sini ada nomor rekeningnya, di sini ada kode banknya, short kodenya. Nah, di sini adalah alamat barang yang akan dikirim, itu alamat kita, bill address-nya. Di sini kita masuk ke my account. Nah, di sini otomatis kita sudah terbuat akun kita ya, sudah login. Kita bisa login. Kan tadi kita sudah mendaftarkannya melalui pemesanan tadi. Di sini kita bisa melihat order yang tadi saya sudah buat. Nah, di sini order saya. Di sini order saya. Nah, kita melihat email kita ya.
apakah sudah ada email masuk. Nah, di sini udah ada email masuk, welcome to Storeboss, yaitu kita sudah memiliki akun, kita sudah membuat akun. Welcome to Storeboss. Ada email satu lagi tadi, ini thank you for order. Nah, di sini kita disuruh transfer ya ke bank BCA. Ini nomor rekeningnya, ada kode pembayarannya. Dan sini ada alamat kita dikirimkan. Kita lanjut ke metode pembayaran, konfirmasi pembayaran kita. Konfirmasi pembayaran Taufik. Nah, ini tadi nomor transaksinya kita lihat 369 nomor transaksi kita. Bukti pembayaran kita yaitu bukti transfer kita. Di sini menggunakan, misalkan saya menggunakan ini untuk bukti transfer ya, menggunakan gambar ini. Kapan kita submit. Nah, thank you for watching. Kita tinggal menunggu orderan kita, bukti transfer kita apakah sudah masuk. Nah, kita lihat lagi, belum ada yang masuk ya. Kita tunggu saja ya. Konfirmasi bukti transfer kita. Kita lagi. Belum ada ya. Coba kita lihat selengkapnya apa ada di spam. Ada di spam now. Belum ada juga. Kita sebarkan. Belum ada email yang masuk. Kita tunggu saja ya. Coba kita keluarin dulu. Kita melihat email. Tadi kita menggunakan ini belum ada ya. Belum ada email yang masuk. Coba kita konfirmasi pembayaran lagi, takutnya email kita belum terlihat ya.
Taufik Hidayat, transaksinya 369. Bukti pembayarannya misalkan ini bukti pembayaran saya. Lanjut submit. Tinggal menunggu kotak masuknya. Belum ada email yang dikirim. Nah, di sini sudah ada email masuk ya dari Storebos. Di sini ada seperti terima kasih Juragan Taufik Hidayat telah melakukan pembayaran untuk pembelian di lapak Storebos dengan nomor order 369. Kami akan segera memproses pesanan Juragan Taufik Hidayat tepat waktu. Juragan cukup tunggu di rumah saja, biar kami yang antar barangnya sampai di rumah. Salam Storebos. Ketika kita sudah mendapatkan email ini, kita tinggal menunggu barang sampai di rumah kita atau sampai alamat tujuan kita. Jadi cukup sekian. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin ya. Saya dari kelompok 2 yang diketuai oleh Robi. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu Saifullah, yang dimana dia sebagai user atau pelanggan, sebagai pembeli handphone dari toko kita. Oke, kita masuk ke dashboard admin ya. Karena di sini saya posisinya sebagai admin dan ingin menjelaskan beberapa tugas sebagai admin. Nah, di dalam tugas-tugas admin, biasanya admin itu menjawab dari keluhan-keluhan si pelanggan, merespon pembelian pelanggan, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk menghindari terjadinya beberapa kendala di masalah pembelian, kita sebagai admin akan merespon dengan baik dan tepat agar terhindar terjadinya kasus penipuan ataupun pembelian ilegal. Nah, apa saja yang biasanya dilakukan admin? Yang pertama adalah biasanya mereka mengecek pelanggan yang melakukan pembelian. Ya. Pelanggan yang telah melakukan pembelian, mereka harus memberikan beberapa bukti pembayaran pembeliannya. Nah, di sini ada 12 pelanggan yang telah melakukan bukti pembayaran, tapi kita akan lanjutkan dari tugasnya rekan kita, yaitu Saifullah, yang dimana dia menggunakan nama dari Taufik Hidayat, yang menggunakan email, tugas kuliah, dan transaksi dengan angka 369. File sudah dilakukan. Yang file dia kirim adalah file screenshotan dari pembayaran ya, dan ini tanggalnya. Kita lihat detailnya. Ini beberapa bukti pembayaran dari rekan kita Saifullah. Lanjut ke pemesanannya. Jika dia sudah melakukan pembayaran dan melakukan pembuktian, maka kita sebagai admin akan menindak beberapa
pembayaran yang tadi sudah dia lakukan, seperti contoh memberikan status yaitu sedang diproses atau sedang di packing dari toko kami untuk melakukan tracking kepada jasa pengiriman yang dipinta oleh pelanggan kita. Di sini pelanggan kita beralamat Jawa Tengah dan meminta pengiriman menggunakan JNE. Terus kita tracking, ya, kita masukkan trackingnya. Ini adalah nomor resi yang kita gunakan dari jasa pengirimannya, menggunakan JNE. Karena status sedang proses, maka kami akan melakukan set tracking untuk memberitahu ke pelanggan bahwa proses tracking sedang dilakukan. Nah, ini akan terkirim pesan kepada rekan kita Saifullah atau pelanggan kita bahwa kita sudah melakukan tracking dan sedang melakukan pengiriman, seperti itu. Kita kembali lagi ke seperti itu. Dan tidak hanya itu, biasanya admin juga melakukan pengecekan pelanggan. Di sini beberapa pelanggan yang telah melakukan transaksi di toko kami, cara mengeceknya seperti ini, ya, kurang lebihnya kita bisa mengecek hingga sampai hingga kode pos daerah pengiriman. Kita melakukan pengiriman itu secara provinsi karena kita melakukan per wilayah gitu ya, wilayah Indonesia khususnya. Dan tanya itu, sini kita juga menyiapkan kupon-kupon atau bagi pemenang-pemenang yang mendapatkan promo, ya. Jadi jika ada pelanggan yang melakukan seperti mendapatkan event-event, biasanya kita akan memberikan sebuah kupon agar pembeliannya lebih memeriahkan lagi dan menarik pelanggan, khususnya untuk kami para pemilik toko. Baik, kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-temanku Saifullah dan Alvinsyah atas demo yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik di bagian user yang front end pertama kali mereka melakukan order, dan juga bagian back end di mana mengelola pesanan tersebut yang sudah masuk. Jadi di sini saya akan melanjutkan lagi untuk penjelasannya terkait proses akhir, bagaimana hasilnya jika sudah diproses di bagian backend. Jadi saya mencoba akses dulu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba bisa diakses situs ini di tugaskuliah.monster. Buat teman-teman yang mau lihat boleh di sini. Ya, di sini kita buka my account dulu ya, karena kita sebelumnya sudah mempunyai sebuah account. Nah, di sini belum ada login ya. Jadi kita coba. Sini emailnya.
Passwordnya kemarin saya set 12345678990. Nah, kita sudah masuk ya. Di sini kemarin saya nge-create-nya dengan nama Alvinsyah. Kalau teman-teman mau dirubah, ini bisa di bagian akun detail. Nah, di sini. Oke. Kemudian kemarin kita sudah melakukan order nih. Nah, sekarang kita lihat status order kita seperti apa jika sudah dirubah dari bagian backend yang sudah diolah oleh teman saya Alvinsyah. Nah, di sini kita lihat view. Nah, oke, di sini muncul. Teman-teman bisa lihat sudah ada ini nomor resinya, terus kemudian menggunakan kurir apa. Nah, di sini kita bisa melakukan tracking. Kita track dengan nomornya tadi yang sudah diinput. Dia akan di sini kita sudah terintegrasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah masuk ke link www.jne.co.id. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan di sini. Seperti itu. Nah, lalu apalagi yang akan saya jelaskan? Nah, di sini ketika selain teman-teman sudah bisa melakukan tracking, di sini juga teman-teman mendapatkan sebuah faktur, bukti pembayaran. Tuh. Jadi selama dari sisi Alvinsyah atau sisi admin belum berubah statusnya, teman-teman walaupun baru order nggak akan dapat nih namanya invoice. Tuh. Di sini baru dapat invoice. Nah, sini sudah pakai logonya, sudah ada nama store-nya. Oke, sini teman-teman bisa lihat namanya, alamatnya, nomor telepon, email, apa yang di order, seperti itu. Ya, setelah sampai sini, kemudian saya akan menjelaskan lagi, memberikan gambaran lagi gimana kalau misalkan barang udah diterima. Oke, kalau barang udah diterima terus kita mau ngasih review, tuh seperti apa prosesnya. Di sini kemarin kita order dengan Oppo A31. Nah, di sini teman-teman bisa ngasih review di sini. Oke, misal, nah saya beri puas nih, wah bagus nih bintang 5 gitu. Kan, barangnya bagus, juragan, saya puas gitu, puas sekali. Nah, setelah ini di sini ada teman-teman bisa upload 3 gambar. Nah, di sini ada GIF, PNG. Ini ada format gambarnya ya. Teman-teman pilih aja foto. Kemudian teman-teman pilih gambarnya nih mau yang mana. Misalkan yang tadi kan ini ada di ini bebas. Misalkan mau yang mana. Misalkan ini aja ya. Oke, kita submit. Oke, sudah masuk. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti kalau teman-teman mau ngelihat buktinya, teman-teman bisa akses nanti linknya di tugaskuliah.monster. Nah, di sini dia akan masuk dia nanti. Untuk reviewnya ada di sini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Saya logout dulu. Ya, mungkin sekian untuk review project e-commerce tentang penjualan handphone dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Robby Alexandra, Alvinsyah, dan Saifullah. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.